Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pertemuan terakhir dan tugas-tugas yang telah teman-teman kerjakan tentang psikologi humanistik ya, sudah saya terima, sudah saya catat nilainya bagi yang sudah mengupload gitu ya. Nah, melanjutkan mengenai psikologi humanistik yang kemarin gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai inovasi psikologi pendidikan. Apa itu inovasi? Ada yang sudah paham mengenai apa itu inovasi dari teman-teman semuanya? Ya, inovasi adalah membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Penemuan mengenai sesuatu yang sebenarnya telah ada sebelumnya, kan tetapi kita menemukan dalam bentuk yang berbeda, yang lebih modern dan kreatif. Inovasi juga bisa dikatakan bahwa sesuatu yang dapat dikenalkan yang berupa suatu ide yang baru, barang yang baru, pelayanan yang baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Tipe atau jenis inovasi itu terbagi menjadi beberapa macam atau golongan ya. Ada yang pertama inovasi produk, berbagai jenis produk. Kemudian ada inovasi proses, yaitu menjalankan suatu hal dengan proses yang berbeda. Yang ketiga ada inovasi pemasaran, yaitu melakukan promosi, melakukan pemasaran dengan cara-cara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan klien atau konsumen yang lebih banyak. Yang keempat ada inovasi organisasi, yaitu merombak susunan organisasi, merombak arah haluan organisasi gitu ya. Kan tetapi tetap tidak keluar dari visi misi yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian yang kelima juga ada inovasi model bisnis. Ini bisa diterapkan di berbagai bidang, entah itu bidang industri, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu semua bisa dikategorikan masuk dalam model bisnis. Tujuan dari suatu inovasi itu ya terbagi menjadi beberapa yang banyak inilah. Di antaranya yang pertama, tujuan dari kita berinovasi yaitu untuk meningkatkan kualitas. Kalau kita berbicara dalam konteks di pendidikan, meningkatkan kualitas yang dimaksud yaitu seperti halnya kualitas pembelajaran, kualitas pelayanan kepada siswa-siswi, kualitas sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menciptakan pasar baru, yang artinya dengan berinovasi kita memiliki pasar yang lain. Dalam contoh di dunia pendidikan sekolah dasar mungkin ya, selama ini siswa-siswinya yaitu hanya orang-orang di satu kecamatan atau bahkan orang-orang dalam satu desa gitu ya. Misalkan SD Winorjo 1, nah, berarti siswa-siswinya dari desa Winorjo itu. Dengan inovasi kemudian menciptakan pasar baru, siswa-siswinya
bisa lebih luas dari desa-desa tetangga dan bahkan bisa jadi satu kecamatan. Sama dengan yang ketiga, memperluas jangkauan produk. Produk yang dihasilkan di sekolah dasar bisa lebih banyak lagi gitu ya. Artinya tidak hanya membuat seorang siswa-siswinya memiliki nilai akademik yang bagus, pintar dalam hal akademik, bukan hanya itu saja, akan tapi bisa juga ditambah dengan produk yang lain. Misalnya nilai plus masuk SD Winorejo 1 selain bisa menguasai mata pelajaran juga bisa ada tambahan berupa hafalan Al-Quran. Bisa tambahan menguasai kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, olahraga, dan sebagainya. Tujuan yang keempat yaitu dengan adanya inovasi bisa mengurangi beban biaya tenaga kerja. Entah tadi dengan penambahan teknologi sehingga tidak perlu menambah jasa orang dalam pekerjaan supaya lebih hemat biayanya. Selanjutnya bisa meningkatkan proses produksi, mengurangi bahan baku, mengurangi kerusakan lingkungan, mengganti produk atau pelayanan, mengurangi konsumsi energi, dan menyesuaikan diri dengan undang-undang yang ada. Itu adalah tujuan dari inovasi. Tadi kita sudah berbicara mengenai tujuan dari inovasi. Setiap inovasi tidak mungkin 100% bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Pasti ada hambatannya. Bahkan ada inovasi yang kita ciptakan tapi malah gagal, atau menciptakan kegagalan dalam inovasi. Karena apa itu bisa terjadi? Karena yang pertama, definisi dari tujuan yang kita ciptakan itu tidak baik atau buruk. Kemudian yang kedua, buruknya mensejajarkan aksi untuk mencapai tujuan. Aksinya yang kita lakukan atau prosesnya belum maksimal. Yang ketiga, buruknya partisipasi anggota tim, yaitu tidak adanya teamwork dalam suatu lembaga atau organisasi yang berinovasi. Yang selanjutnya, buruknya pengawasan produk. Tidak ada orang yang disegani yang bisa mengarahkan atau memberikan pengawasan, penilaian, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu buruknya komunikasi dan akses informasi. Ini adalah hal yang dapat menciptakan kegagalan dalam inovasi. Nah, ini lebih spesifik lagi mengenai inovasi pendidikan di sekolah. Inovasi harus berlangsung di sekolah guna memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik siswa. Ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi seorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik. Inovasi yang dilakukan guru pada intinya berada dalam tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kunci utama yang harus dipegang guru adalah bahwa setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan dan dihasilkannya harus mengacu kepada kepentingan siswa. Jadi setiap inovasi yang dilakukan oleh seorang guru adalah inovasi untuk bertujuan atau mengutamakan kepentingan siswa, bukan kepentingan diri atau golongannya. Berikut adalah skematik inovasi di sekolah. Sekolah telah terbagi, ya, masyarakat sekolah itu sesuai dengan bentuk dan perannya masing-masing atau bidangnya. Ada seorang guru atau masyarakat sekolah yang berperan di bidang kurikulum, berperan di bidang pengaturan pembiayaan, berperan di bagian penyedia fasilitas,
berperan di bagian penyedia tenaga, berperan mencari siswa, berperan menjadi humas dan sebagainya. Dari semua bidang itu ada yang inovasi, kemudian membuat suatu proses transformasi, strategi, metode, media dan lain-lain, dan yang akan menjadi outputnya yaitu adalah tumbuh dan berkembangnya melalui proses belajar dari seorang siswa. Seorang guru yang kreatif wajib memiliki yang dinamakan dengan kreativitas. Kreativitas yaitu adalah penyatuan pengetahuan dari berbagai bidang pengalaman yang berlainan untuk menghasilkan ide-ide baru dan lebih baik. Langkah proses untuk menjadi seorang yang kreatif yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, tentunya seseorang harus menemukan masalah. Ya. Masalah apa yang akan kita perbarui untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, perlunya adanya persiapan mengenai tujuan apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengendapan. Dari persiapan yang sudah kita rencanakan, kita endapkan dulu, kita simpan dulu. Sambil kita berpikir ulang, kira-kira jika apa yang sudah kita siapkan, kita jalankan, sudah maksimal atau belum? Yakin berhasil atau belum? Ada hal apa yang sekiranya kurang? Nah, dari pemikiran-pemikiran yang kita endapkan itu bisa kita tambal kira-kira apa yang kurang dalam persiapan sehingga lebih matang lagi. Yang keempat, perlunya ada wawasan. Kita perlu memiliki banyak referensi, baik dari referensi media massa, media sosial, buku dan sebagainya, sebagai gambaran gitu ya. Dan yang terakhir adalah penyusunan taktik. Penyusunan taktik yang tepat supaya bisa menemukan ide-ide yang baru. Dan dalam kreativitas pengembangannya itu yang pertama harus adanya imajinasi dan intensif gitu ya. Kita harus berandai-andai tapi juga harus intensif. Dan dalam menemukan kreativitas yang kedua harus keleluasaan dan kebebasan dalam pikiran. Artinya kita tidak boleh saklek pengennya A harus A, tidak bisa. Tapi kita harus bisa luas cara berpikir, misalnya A bisa jadi B dan sebagainya gitu ya, untuk menemukan hal-hal yang baru. Yang ketiga, biasanya kita memerlukan ide-ide yang aneh ataupun bisa disebut ide yang gila gitu ya, yang belum pernah ada sebelumnya, tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Dan yang terakhir yaitu adanya hubungan antar objek gitu ya, yang akan melahirkan suatu ide-ide yang baru. Nah, ini kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya memiliki kompetensi pedagogi, profesional, individual, dan sosial. Untuk menjalankan itu harus ada planning instruction, implementasi instruction, performing administrative duties, komunikasi, develop personal skill, develop public self. Semua harus dimiliki oleh seorang guru. Karena itu semua, maka guru akan merencanakan, melaksanakan, dan memberikan balikan itu atau evaluasi dengan membuat metode belajar dan keterampilan mengajar, baik secara pendekatan secara individu maupun secara kelompok gitu ya. Ini yang sedang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan untuk kita semua, untuk memiliki kompetensi seperti ini. Apabila belum memiliki, selain berkuliah bisa menambah dengan mengikuti sertifikasi-sertifikasi yang telah disediakan. Metode mengajar bagi guru ya,
Di antaranya ada metode kuliah atau ceramah. Semua siswa menjadi audiens, yang ceramah adalah gurunya. Kemudian yang kedua, media diskusi atau metode diskusi, yang dimana seorang guru melempar satu kasus dan siswanya diminta untuk diskusi. Yang ketiga, metode simulasi, yaitu kita mensimulasikan atau mempraktekkan gitu ya, dari apa yang sudah pernah kita pelajari. Yang ketiga, metode demonstrasi dan eksperimen. Kita dengan metode mencoba hal-hal yang baru, tapi dengan pedoman teori. Dan selanjutnya yaitu metode inquiry dan discovery. Dengan adanya inovasi dalam dunia pendidikan, maka dalam konsep psikologi pendidikan, kemarin sudah kita membahas mengenai pendidikan humanistik. Saat ini untuk inovasi yang lebih baru lagi dengan konsep demokrasi pendidikan. Kita mencoba membuat inovasi dengan namanya demokrasi pendidikan. Apa itu demokrasi pendidikan atau pendidikan dengan konsep demokrasi? Kita bahas secara teoritis dulu. Demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos atau rakyat dan kratos, pemerintahan. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sedangkan pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses atau cara perbuatan mendidik. Dengan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam pendidikan adalah suatu proses perbuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua peserta didik. Jenis-jenis pola pendidikan itu ya, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai demokrasi. Dalam pola pendidikan itu juga ada pendidikan yang otoriter dan juga liberal. Otoriter itu di mana guru yang paling berkuasa dan yang paling utama, seperti halnya di dunia militer, kepolisian gitu ya. Itu bahwa senior, kemudian trainer, guru di sana menjadi yang paling berkuasa. Apabila ada murid yang salah, bisa dikenakan dengan hukuman. Sedangkan demokrasi yaitu pendidikan yang menempatkan pendidik dan peserta didik dalam keadaan yang seimbang. Ya. Sedangkan liberal yaitu adalah kebebasan dan hak individu yang paling besar. Murid boleh melakukan suatu pemikiran, tindakan yang sesuai hak mereka tanpa dibatasi, itu adalah liberal. Nah, ini ada perbandingan kelemahan dari 3 jenis sistem pendidikan tadi, baik otoriter, demokrasi maupun liberal gitu ya. Yang pertama nih tentang kelemahan dari sistem pendidikan otoriter, yaitu dapat mematikan potensi siswa yang menyebabkan siswa tidak atau sulit untuk berkembang. Mengapa demikian? Karena seluruh siswa harus tunduk, patuh sesuai perintah dari gurunya. Di luar sesuai perintah dari guru, maka dianggap bersalah, dianggap melanggar, sehingga dihukum dan sebagainya. Sedangkan siswa tersebut sebenarnya punya potensi yang lebih, yang bisa dikembangkan di luar dari aturan main dari gurunya.
Kemudian kelemahan dari sistem demokrasi yaitu perkembangan siswa yang tingkat kepercayaan dirinya rendah akan lambat dalam berkembang, dan bagi tingkat kepercayaan diri yang tinggi dapat berkembang dengan pesat. Sedangkan kelemahan dari sistem pendidikan liberal itu akan kurang disiplin dan kurang sopan para siswa dengan guru-gurunya karena haknya diberikan kebebasan. Kelebihan dari 3 sistem pendidikan tersebut, yang pertama dari sistem otoriter ya, tentunya siswa akan disiplin, menghormati yang lebih tua, dan tertata sopan santunnya. Dengan demokrasi, kelebihannya yaitu perkembangan siswa dapat seimbang atau mendekati seimbang sehingga perbedaan hasil dalam proses pembelajaran tidak terlalu signifikan. Sedangkan di liberal, kelebihannya adalah siswa akan lebih bebas dalam berpendapat ataupun berekspresi. Dalam menciptakan inovasi baru dalam sistem pendidikan, terutama di pendidikan yang menganut sistem demokrasi gitu ya, yang perlu kita lakukan yang pertama, hindari indoktrinisasi. Biarkan siswa aktif berbuat, bertanya, bersifat atau bersikap secara kritis terhadap apa yang dipelajarinya dan mengungkapkan alternatif pandangannya yang berbeda dengan gurunya. Yang kedua, hindari paham bahwa hanya ada satu nilai saja yang benar. Guru tidak berpandangan bahwa apa yang disampaikannya adalah paling benar, gitu ya. Seharusnya yang dikembangkan adalah materi ruang yang cukup lapang akan hadirnya gagasan alternatif dan kreatif terhadap penyelesaian satu persoalan. Yang ketiga, beri anak kebebasan untuk berbicara. Mereka berbicara dalam konteks penyampaian gagasan serta proses membangun dan meneguhkan sebuah pengertian yang harus diberi ruang seluas-luasnya. Yang keempat, berilah peluang bahwa siswa boleh berbuat salah karena kesalahan merupakan bagian penting dalam proses pemahaman. Guru dan siswa menelusuri bersama di mana telah terjadi kesalahan dan membantu meletakkannya dalam kerangka yang benar. Sedangkan yang kelima, kembangkan cara berpikir ilmiah dan rasional dengan cara yang kritis. Dengan ini, siswa diarahkan untuk tidak selalu mengiyakan apa yang dia terima, melainkan dapat memahami mengapa harus demikian. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya yang sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Begitu juga kalau dalam dunia pendidikan atau sekolah, berarti demokrasi diartikan sebagai upaya yang sistematis dilakukan oleh suatu sekolah dan warga sekolah untuk memfasilitasi seluruh peserta didik di sekolah tersebut supaya bisa memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi dalam bersekolah sesuai dengan status dan perannya sebagai warga di sekolah tersebut. Demokrasi tidak diwarisi, tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Teman-teman sudah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan dan diskusi, silakan dituliskan di kolom komentar Google Classroom ini, yang kemudian akan kita diskusikan bersama. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut,
Bisa juga menghubungi saya melalui email ataupun sambungan telepon dan aplikasi WhatsApp. Ya, sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.